Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Pada video berikut kita akan membahas tentang algoritma, masih pada tahap pendahuluan atau dasar. Jadi sebelum kita memasuki pemrograman, ada baiknya apabila kita memahami dulu apa itu algoritma. Baik, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Apa itu algoritma? Secara umum, algoritma itu adalah langkah-langkah dalam sebuah prosedur untuk aktivitas tertentu. Ini secara umum ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita pengen buat secangkir kopi. Nah, algoritmanya gimana nih? Yang pertama, masak air 250 ml sampai mendidih, siapkan cangkir, masukkan 7 gram kopi, masukkan 10 gram gula, lalu seduh air dengan yang mendidih dan diaduk. Jadilah kopi yang nikmat. Ini sebenarnya bentuk algoritma, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau algoritma di bidang komputer, ya mirip, tapi di sini lebih jelas lagi. Ini definisinya. Jadi algoritma dalam dunia komputer adalah langkah-langkah dalam sebuah prosedur untuk perhitungan tertentu. Nah, sebuah algoritma itu bisa mengandung banyak rumus di dalamnya. Jadi algoritma dengan rumus itu beda. Rumus bagian dari algoritma. Dan sebuah aplikasi, sebagai contoh ada email, ada chatting, ya, ada macam-macam ya, ada clock, ya, game dan sebagainya, bisa mengandung banyak algoritma di dalamnya. Jadi bisa ribuan algoritma di dalamnya. Jadi di sini kita sebelum masuk ke dunia programming lebih jauh, kita harus tahu dulu definisi dari algoritma itu sendiri. Ini ada contoh nih, sebuah algoritma komputer. Di sini ada sebuah game. Bagaimana algoritmanya supaya si ibu bisa menemui anaknya nih? Kira-kira gimana? Di sini ada tombol atas, bawah, kanan, kiri ya. Yang jelas yang paling cepat si ibu harimau ini harus berjalan ke kanan, ke atas, kanan, atas, kanan, 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 kanan ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah algoritma dari game tersebut. Nah, di sini ada 9 langkah nih, 9 baris algoritma di sini nih. Algoritma yang bagus itu akan harusnya lebih simple, lebih sedikit langkahnya nih. Semakin sedikit barisnya dan semakin mudah dibacanya. Dari sini kita bisa lihat nih, bisa sederhanakan seperti berikut nih. Dan nah, ini kita nggak usah berulang-ulang seperti ini, kanan, 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 kanan. Kita coba begini aja nih. Jadi kanan 1 kali, lalu atas 1 kali, kanan 1 kali, atas 1 kali, dan kanan 5 kali. Lebih simpel kan? Dari 9 langkah menjadi cuman 5 langkah, 5 baris. Ternyata dari sini ini bisa disederhanakan lagi nih, karena kalau kita lihat di sini ada perulangan nih, kanan atas dan kanan atas. Berarti di sini kita bisa sederhanakan. Jadi langkah kanan 1 kali dan atas 1 kali ini dikerjakan 2 kali. Ini. Jadi kanan 1 kali, atas 1 kali dikerjakan sebanyak 2 kali. Lalu kanan 5 kali. Ini lebih simpel lagi nih. Jadi ini akan kita pakai untuk menulis algoritma di atas.
menyampaikan algoritma itu bisa banyak cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara ini nih. Cara yang paling simpel, kita tulis aja lah. Kanan 1 kali, atas 1 kali, di looping sebanyak 2 kali, kemudian baris kedua kanan 5 kali. Ini paling simpel dan paling banyak yang pakai ini. Tapi nggak resmi ya. Tapi yang resmi, yang banyak digunakan untuk dokumentasi di perusahaan atau apa, kita menggunakan teknik flowchart namanya. Jadi kita bisa menggambarkan langkah-langkahnya menggunakan simbol-simbol khusus dari flowchart. Contohnya seperti ini, jadi ada start, kita mulai, lalu loop 2 kali, yaitu kanan 1 kali, dan atas 1 kali, kita loop sebanyak 2 kali. Nih. Setelah loop 2 kali selesai, end loop di sini, lalu kita jalankan kanan 5 kali. Dan kemudian end atau selesai, atau stop. Ini adalah banyak yang menggunakan flowchart ini untuk dokumentasi resmi. Pseudocode itu adalah salah satu teknik untuk juga mengungkapkan atau menyampaikan algoritma. Pseudocode adalah istilah yang sering digunakan dalam pemrograman di bidang berbasis algoritma. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris umum dan tidak merepresentasikan bahasa tertentu. Jadi mirip seperti bahasa program sebenarnya cara mengungkapkannya, tapi dia tidak boleh atau tidak menggunakan bahasa tertentu seperti Java, C++, PHP, Python, atau sebagainya. Jadi dia lebih general. Dan cara menulisnya yang standar kita bisa mencari di Google, ketik aja atau search aja pseudocode standar. Nanti akan muncul bagaimana cara sintaks-sintaks untuk menulis pseudocode. Sebagai contoh di samping ini, untuk menulis function itu pakai huruf besar ya, function, ini nama fungsinya, terus ini artinya actionnya apa. Ini untuk fungsi main. Untuk for seperti ini, for huruf besar dan diakhiri and for. Lalu untuk memanggil fungsi pakai call. Call kanan berarti dia akan memanggil fungsi kanan ini. Call atas dia akan mencari atau memanggil fungsi atas. Inilah cara mengungkapkan algoritma dengan resmi. Jadi untuk resminya banyak perusahaan menggunakan flowchart atau pseudocode. Nah sekarang kita coba menulis kodenya, atau kita banyak orang sebutnya coding, menulis kode. Ini adalah flowchart yang kita sudah tulis. Dalam menulis coding, biasanya arsitekturnya adalah ada fungsi main ini sebagai fungsi utama, ini ya. Lalu ada fungsi kecil-kecil yang akan dipanggil di fungsi main. Ini fungsi kecil-kecil nih. Berarti kita punya fungsi main ini, ya. Lalu kita punya fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi untuk berjalan ke kanan, fungsi ke atas, kiri, bawah, dan sebagainya. Ini adalah menulis code-nya. Nah, menulis code ini kita bisa menggunakan banyak bahasa program ya, seperti Java, Python, C++, PHP, dan banyak lagi lah. Nah, sekarang kita coba menulis code Python. Yang pertama kita harus punya program Python-nya dulu. Ini dengan mudah kita bisa download, kemudian install. Di sini saya sudah menginstal, jadi saya tinggal mengetik saja. Saya menggunakan IDE Tony.
Inilah IDE untuk mengetik Python dengan sederhana. Ini juga bisa di-download dan diinstal dengan mudah. Baik, kita coba lakukan penulisan algoritma dari masalah tadi. Yang pertama kita membuat fungsi main. Coba kita mengetik atau menampilkan hello world. Nah, coba kita jalankan. Ya, ini keluar hello world. Setelah itu kita membuat fungsi, sebagai contoh fungsi kanan. Kanan, X ini adalah argumen berapa kali fungsi ini akan berjalan sesuai dengan langkah yang akan kita masukkan nanti. Isinya adalah loop 0 sampai X, sejumlah X kali ya. Nah, ini kita coba untuk menampilkan atau mencetak kanan misalkan. Nah, sekarang kita tambahkan fungsi tersebut, kita panggil di fungsi main kanan sebanyak 3 kali misalkan. Kita coba run. Ya, ini kan. Jadi kanannya keluar sebanyak 3 kali. Tergantung isi dari parameternya atau argumennya. Dan berikut kita bisa melengkapi fungsi-fungsi yang lain. Nah, sekarang kita selesaikan algoritma untuk menunjukkan jalan harimau tadi, yaitu kanan 1 kali, atas 1 kali, di loop 2 kali, kemudian kanan 5 kali. Berarti di sini loop dulu for i in 0 sampai 2 kali kan. Lalu kita jalankan kanan 1 kali, lalu atas 1 kali, setelah itu kanan 5 kali. Baik, kita coba jalankan. Ya, ini hasilnya. Jadi algoritma tadi bisa menunjukkan atau menyelesaikan masalah harimau tadi. Jadi dia akan berjalan kanan atas, kanan atas, kanan 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 kanan. Nah, ini tadi kita menggunakan lokal Python dengan IDE Tony, tapi kalau kita butuh cepat atau lebih simpel lagi, kita bisa menulis coding ini dengan menggunakan Google Colab. Kita menggunakan browser, jadi kita nggak perlu install, kita bisa masuk ke Google Colab. Nah, ini colab.research.google.com. Nah, di sini Google telah menyediakan fasilitas kita untuk bisa menulis atau menguji sebuah kode Python. Di sini tempat menulisnya dan ini adalah tombol buat run. Seperti tadi, coba kita ketik if membuat fungsi utamanya, mainnya. Print hello world. Coba kita run. Nah, ini outputnya adalah hello world. Sama seperti tadi, ini saya copy aja daripada mengetik ulang. Ini jadi kita bisa mengetik persis dengan yang tadi kita lakukan, tapi di Google Colab ini. Kalau kita running, hasilnya akan sama. Nah, ini. Nah, begitulah cara menguji sebuah algoritma dengan menggunakan Python dengan mudah menggunakan Colab dari google.com.
Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, di sini ada tugas atau challenge atau exercise. Bagaimana ketika kondisinya seperti ini? Jadi bagaimana algoritmanya dan kode programnya supaya si ibu harimau ini bisa menemui anaknya. Ini sementara nih jalannya ditutup dulu nih, ini ditutup nih. Jadi dia harus lewat bawah. Oke, kalau sudah bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video berikutnya.